Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bravo Jaka Buana, NIM 2304001010218 dari kelas IF 601 Program Studi Informatika PJJ S1. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi grafika komputer dengan topik anti-aliasing dalam grafika komputer. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Catur Nugroho, Eskom Mkom. Pada presentasi ini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan anti-aliasing, mengapa teknik ini dibutuhkan dalam grafika komputer, lalu metode-metode yang termasuk di dalamnya. Topik ini menurut saya penting karena anti-aliasing berhubungan langsung dengan kualitas visual hasil rendering, baik pada aplikasi grafis, antarmuka maupun game. Pada slide ini saya membahas latar belakang dari masalah anti-aliasing. Dalam grafika komputer, tampilan gambar pada layar dibentuk oleh piksel-piksel berbentuk persegi. Karena sifatnya diskrit, saat komputer menampilkan garis miring, kurva, atau tepi objek yang seharusnya halus, hasilnya sering terlihat bergerigi. Efek inilah yang disebut anti-aliasing atau sering juga dikenal dengan istilah JGIS. Kalau dipahami secara sederhana, masalah ini muncul karena sistem sampling tidak cukup rapat untuk merepresentasikan objek yang sebenarnya bersifat kontinu. Jadi, detail yang halus tidak tertangkap dengan baik ketika diubah menjadi susunan piksel. Akibatnya, tampilan objek menjadi kurang mulus dan secara visual terasa kurang realistis. Dalam aplikasi grafis modern, kondisi seperti ini tentu menjadi masalah karena pengguna mengharapkan hasil tampilan yang lebih nyaman dilihatnya. Selanjutnya, saya masuk ke pengertian anti-aliasing. Anti-aliasing adalah teknik dalam grafika komputer yang digunakan untuk mengurangi efek aliasing, yaitu tepi bergerigi pada objek digital. Prinsip utamanya adalah menghaluskan transisi warna atau intensitas piksel di area tepi, sehingga batas antara objek dan latar belakang terlihat lebih smooth, lebih lembut. Menurut pemahaman saya, anti-aliasing tidak sekedar membuat gambar menjadi lebih bagus, tetapi lebih ke upaya sistem untuk merepresentasikan bentuk asli objek secara lebih mendekati kenyataan. Ketika garis diagonal atau kurva ditampilkan tanpa aliasing, tepinya terlihat patah-patah. Namun ketika anti-aliasing diterapkan, tepi tersebut akan terlihat lebih halus karena ada proses pengolahan pada piksel-piksel di sekitarnya. Jadi tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas visual sekaligus kenyamanan pengguna saat melihat gambar. Pada slide ini saya menjelaskan klasifikasi umum metode anti-aliasing. Secara umum, metode anti-aliasing dapat dibagi berdasarkan tahap kerjanya dalam proses rendering. Ada metode klasik yang biasanya dijelaskan di literatur dasar grafika komputer. Lalu ada metode modern yang lebih banyak diterapkan pada sistem grafis real-time. Metode klasik mencakup peningkatan resolusi, pre-filtering atau area sampling, post-filtering atau super sampling, dan pixel pacing. Sementara itu, dalam implementasi modern, kita lebih sering mengenal istilahnya seperti SSAA, MSAA, FXAA, SMAA, dan TAA. Dari sini saya melihat bahwa perkembangan anti-aliasing bergerak ke arah yang semakin efisien. Artinya kualitas gambar tetap ditingkatkan, tetapi biaya komputasinya diusahakan tidak terlalu berat. Berikutnya adalah metode klasik. Metode pertama adalah meningkatkan resolusi tampilan. Logikanya cukup sederhana. Semakin tinggi jumlah piksel, maka gerigi pada tepi objek akan semakin kecil dan makin sulit dibedakan oleh mata. Cara ini efektif secara visual,
tetapi tidak selalu efisien karena bergantung pada kemampuan hard drive, perangkat kerasnya. Lalu metode kedua adalah pre-filtering atau area sampling. Pada pendekatan ini, warna pixel ditentukan berdasarkan seberapa besar area pixel tersebut tertutup oleh objek. Jadi sistem tidak hanya memeriksa satu titik sampel, tetapi mempertimbangkan proporsi cakupan objek. Hasilnya tepi objek menjadi lebih halus karena ada gradasi intensitas. Lalu ada metode ketiga adalah post filter atau super sampling sederhana. Caranya gambar dirender lebih besar terlebih dahulu, lalu diperkecil kembali ke resolusi akhir. Dengan cara ini detail tepi lebih terwakili. Terakhir ada pixel pacing, yaitu penggeseran posisi sampling agar lebih sesuai dengan posisi tepi objek. Walaupun teknik ini tidak terlalu populer di pembahasan modern. Secara konsep tetap penting karena menunjukkan bahwa posisi sampling sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil rasterasi. Oke, pada slide ini saya membahas dua metode modern yang cukup penting, yaitu SSAA dan MSAA. SSAA atau Super Sampling Anti-Aliasing merupakan pengembangan dari konsep Super Sampling. Teknik ini bekerja dengan merender gambar pada resolusi yang lebih tinggi dari resolusi targetnya. Lalu hasilnya di downsample ke ukuran akhir. Karena jumlah sampel yang lebih banyak, kualitas TP objek menjadi sangat halus. Namun kelemahan SSAA adalah kebutuhan komputasinya yang sangat besar. GPU atau eh, ya GPU kayak VGA harus bekerja lebih berat karena bukan hanya tapi objek yang diproses lebih detail, tapi keseluruhan frame. Karena itu SSAA memang bagus dari sisi kualitas, tapi tidak selalu praktis untuk sistem real time-nya. Sebagai solusi yang lebih efisien digunakan MSAA atau Multi Sample Anti-Aliasing. Berbeda dengan SSAA, MSAA tidak mengambil banyak sampel untuk seluruh area gambar, melainkan lebih fokus pada bagian tepi objek. Pendekatan ini menurut saya cukup masuk akal karena justru di area tepi aliasing paling terlihat. Dengan cara tersebut, MSAA bisa memberikan kualitas yang cukup baik sambil menjaga performa agar tidak terlalu turun. Setelah itu ada metode post-proses seperti FXAA dan SMAA. Berbeda dengan SSAA dan MSAA yang bekerja lebih dekat ke proses rasterasi, FXAA dan SMAA bekerja setelah gambar sudah dirender. Jadi sistem melihat hasil frame akhir sebagai citra dua dimensi, lalu mendeteksi bagian tepi yang kontras dan menghaluskannya melalui filter tertentu. FXAA atau Phase Approximate Anti-Aliasing dikenal sebagai metode yang ringan dan cepat. Teknik ini cukup populer ya, karena nggak terlalu membebani GPU sehingga cocok untuk perangkat dengan spesifikasi menengah atau terbatas. Kekurangannya karena sifatnya aproksimasi dan bekerja di tahap akhir, hasil gambar kadang terlihat sedikit blur terutama pada detail tekstur. Lalu ada SMAA atau Subpixel Morphological Anti-Aliasing. Teknik ini dapat dianggap sebagai pengembangan yang lebih cermat dibanding FXAA. SMAA berusaha mempertahankan detail gambar sambil tetap mengurangi aliasing. Dalam praktiknya, SMAA sering dianggap memberi kompromi yang cukup baik antara kualitas visual dan efisiensi kinerjanya. Selanjutnya adalah TAA atau temporal anti-aliasing. Menurut saya TAA menarik karena masalah aliasing memang tidak hanya muncul pada gambar diam, tetapi juga pada gambar bergerak. Saat kamera bergerak atau objek berpindah, sering muncul efek berkedip atau simmering pada titik objek. TAA dikembangkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Cara kerja TAA adalah memanfaatkan informasi dari beberapa frame yang berurutan. Setiap frame mengambil
sampel pada posisi yang sedikit berbeda, kemudian hasilnya digabungkan. Dengan begitu, sistem memperoleh informasi yang lebih baik, lebih kaya daripada jika hanya mengandalkan satu frame saja. Hasil akhirnya adalah tampilan yang lebih stabil dan tapi objek yang lebih halus pada saat bergerak. Objek itu bergerak. Akan tetapi TA juga punya kelemahan. Jika proses penggabungan antar frame tidak diatur dengan baik, maka muncul efek blur atau ghosting, yaitu bayangan samar dari frame sebelumnya. Jadi teknik ini memang kuat untuk meredam aliasing temporal, tetapi tetap harus dioptimalkan agar tidak mengurangi ketajaman gambar secara berlebihan. Pada slide ini saya akan menjelaskan contoh penerapan praktis anti-aliasing. Di dunia nyata, teknik anti-aliasing paling sering kita temui pada pengaturan grafis game ya. Biasanya ada pilihan seperti FXAA, SMAAA, TAA, atau MSAA 2 kali hingga 8 kali. Setiap opsi menawarkan keseimbangan yang berbeda antara kualitas gambar dan performa. Jika perangkat yang digunakan cukup kuat, misalnya PC dengan GPU kelas tinggi, pengguna bisa memilih SSAA atau MSAA dengan level tinggi untuk memperoleh hasil visual yang lebih halus. Sebaiknya, sebaliknya pada laptop biasa atau perangkat dengan GPU terintegrasi, GPU internal, opsi seperti FXAA atau SMAA sering lebih realistis karena lebih ringan dijalankan. Dari sini saya melihat bahwa pemilihan metode anti-aliasing tidak bisa dilepaskan dari konteks penggunaan. Untuk aplikasi real-time, performa sangat penting, namun untuk kebutuhan visual yang lebih menuntut kualitas, metode dengan biaya komputasi lebih tinggi mungkin masih layak digunakan. Jadi keputusan akhirnya selalu berkaitan dengan trade-off antara kualitas dan efisiensi. Oke, ini sebagai penutup, saya memahami bahwa anti-aliasing merupakan bagian penting dalam grafika komputer karena berhubungan langsung dengan cara sistem merepresentasikan objek kontinu ke dalam bentuk pixel. Tanpa anti-aliasing, banyak objek akan terlihat bergerigi dan kurang nyaman dilihat mata. Juga biasanya ada untuk beberapa orang ada efek-efek seperti mual, pusing, dan lain-lain. Dengan adanya berbagai teknik anti-aliasing, kualitas visual dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan sistem. Setiap metode memiliki karakteristik masing-masing, seperti SSAA unggul dalam kualitas tetapi berat. MSAA lebih efisien untuk tepi objek. FXAA atau SMAA ringan karena berbasis post proses. Sedangkan untuk TAA efektif untuk mengurangi aliasing pada gerakan. Dari pembahasan ini, saya berpendapat bahwa pemahaman terhadap prinsip tiap metode lebih penting daripada sekedar menghafal singkatannya. Karena dalam praktik pengembangan grafika, kita perlu memilih teknik yang paling sesuai dengan kondisi aplikasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.